Hello everyone, we are Group 7, ready to present our project. Pertama-tama, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Muhammad Fadil Akbar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Apriliani Syafrijal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Hamapriani. Halo semuanya, saya Edi. Salam kenal. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu logistik? Nah, jadi logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup aktivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atau suatu proses perpindahan produk barang atau jasa, energi atau sumber daya lain dari mulai titik awal hingga titik pengguna. Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memastikan ketersediaan barang dan pengiriman tepat waktu ke lokasi yang dituju. Terdapat rangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Selanjutnya kita bakal membahas apa aja sih komponen penting logistik itu. Nah, jadi terdapat 5 komponen penting yang harus ada pada sistem logistik, yaitu yang pertama, lokasi fasilitas logistik, yang kedua yaitu transportasi, yang ketiga yaitu manajemen pengadaan persediaan, yang keempat yaitu komunikasi, dan yang terakhir yaitu penyimpanan. Terdapat beberapa tahapan dalam logistik, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah memikirkan, meneliti, dan menghitung kegiatan di bidang logistik, termasuk memutuskan produk yang akan dijual dan membagi tugas kepada pihak yang tepat. Yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan adalah upaya mengawasi pendistribusian barang dengan pengecekan dari pengiriman hingga sampai di tempat tujuan. Yang ketiga adalah pengadaan. Pengadaan adalah upaya memastikan stok logistik tetap tersedia dan disesuaikan dengan kebutuhan, diawali oleh pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat yaitu pencatatan. Pencatatan data logistik mulai dari ketersediaan barang hingga barang yang didistribusikan, serta pencatatan aset perusahaan. Yang kelima adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian barang. Yang terakhir atau yang keenam adalah pemeliharaan. Pemeliharaan adalah menjaga kondisi barang agar siap pakai, menjaga kualitas, dan dapat dikirimkan kapan saja. Lanjut, sekarang kita akan bahas tentang kegiatan logistik. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya dong, apa aja sih kegiatan logistik itu? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu perencanaan logistik. Merencanakan strategi dan proses demi memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Yang kedua, pengadaan barang. Mengumpulkan bahan baku, suku cadang, atau produk jadi dari pemasok. Yang ketiga, pengelolaan inventaris. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap persediaan barang dalam gudang, mulai dari penerimaan hingga pengiriman ke pelanggan. Yang keempat, pengangkutan, yaitu mengatur transportasi barang dari lokasi pengirim ke tujuan, baik melalui darat, laut, maupun udara. Yang kelima, pemuatan dan pengiriman. Memuat dan mengirimkan barang ke pelanggan atau ke tempat tujuan akhir. Yang keenam, penanganan barang, yaitu memproses barang dari gudang ke tempat pengiriman dengan aman dan tepat waktu. Yang ketujuh, ada pemeliharaan kendaraan, menjaga kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dalam kondisi baik dan aman. Yang kedelapan, pengelolaan pesanan, yaitu memproses pesanan dan menyiapkan produk untuk pengiriman. Yang kesembilan, ada pelacakan, yaitu memantau pergerakan barang dari awal hingga akhir untuk memastikan pengiriman tepat waktu sesuai permintaan pelanggan. 10. Pemrosesan dan pelaporan, yaitu memproses aktivitas logistik termasuk pembayaran dari penagihan serta evaluasi kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas logistik. Sekarang kita akan bahas apa sih tujuan logistik. Tujuan logistik yaitu memastikan bahwa para autoproduk sampai ke pelanggan atau konsumen
dengan waktu yang tepat dan jumlah yang tepat, kondisi yang baik sambil mengoptimalkan efisiensi. 1. Memenuhi kepuasan pelanggan. 2. Meningkatkan efisiensi. 3. Meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Logistik juga mempunyai 8 manfaat loh. Apa aja sih? Yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan karyawan. Yang keenam, memperbaiki reputasi bisnis dan merek. Yang ketujuh, memastikan kepatuhan pada peraturan dan standar yang berlaku. Yang kedelapan, yaitu mengurangi resiko kerugian dan kerusakan barang. Komponen manajemen terbagi menjadi 2, yaitu pertama, manajemen aksi, yang meliputi perencanaan, implementasi, maupun kontrol. Yang kedua, ada manajemen logistik, yaitu bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Ada pula 13 aktivitas logistik. Apa aja sih? Yang pertama yaitu layanan pelanggan. Yang kedua, demand forecasting. Yang ketiga, manajemen persediaan. Yang keempat, komunikasi logistik. Yang kelima, material handling. Yang keenam, proses pemesanan. Yang ketujuh, pengemasan. Yang kedelapan, dukungan komponen dan jasa. Yang kesembilan, pemilihan tempat pabrik dan gudang. Yang 10, pengadaan. Yang 11, reverse logistik. Yang ke-12, perdagangan dan transportasi. Yang ke-13, pergudangan dan penyimpanan. 1. Layanan pelanggan. Layanan pelanggan melambangkan output dari sistem logistik dan tempat komponen perusahaan melakukan marketing mix. Ada 5 aturan dalam sistem logistik loh. Apa aja sih? Yang pertama, produk yang tepat. Yang kedua, tempat yang tepat. Yang ketiga, keadaan yang tepat. Yang keempat, biaya yang tepat. Yang kelima, waktu yang tepat. Tingkat layanan pelanggan tidak hanya menentukan apakah pelanggan yang ada akan selalu menjadi pelanggan, tetapi juga berapa banyak pelanggan yang potensial akan menjadi pelanggan. Yang kedua, peramalan permintaan, demand forecasting. Demand forecasting akan menentukan keterlibatan jumlah produk dan peralatan yang menyertainya, bahwa pelanggan akan membutuhkannya pada suatu waktu di masa yang akan datang. Forecast untuk permintaan di masa yang akan datang menentukan strategi promosi, alokasi pemasaran, harga, dan aktivitas riset pasar. Manajemen peramalan logistik menentukan berapa banyak permintaan setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan dan yang harus dikirim ke perusahaan yang menyediakan di berbagai pasar. Yang ketiga, manajemen persediaan. Kenapa menjaga persediaan? Yang pertama, skala ekonomi. Yang kedua, menyeimbangkan persediaan dan permintaan. Yang ketiga, spesialisasi. Yang keempat, melindungi dari ketidakpastian. Kelima, sebagai penyangga di seluruh rantai pasok. Manajemen persediaan melibatkan trading off pada tingkatan persediaan yang berpegang kepada pencapaian tertinggi untuk tingkatan pelayanan pelanggan. 4. Komunikasi logistik. Komunikasi yang efektif harus mengambil bagian dari 1. Organisasi, pemasok, dan pelanggan. 2. Fungsi utama dalam organisasi. 3. 13 macam aktivitas logistik. 4. Berbagai aspek dari setiap aktivitas logistik. 5. Berbagai anggota dari rantai pasok. Kelima, material holdings. Keuntungan dari material holdings adalah untuk 1. Menghapuskan perawatan apabila itu dimungkinkan. 2. Memperkecil jarak perjalanan. 3.
memperkecil proses pekerjaan. 4. Menyediakan aliran bebas hambatan. Kelima, memperkecil kerugian dan dari pemborosan, kerusakan, cacat produksi, dan pencurian. 6. Order processing. Memicu pesanan pelanggan dalam proses logistik, dan tindakan tersebut harus langsung diambil untuk memberikan permintaan pesanan yang memuaskan. Kemudian, memesan komponen untuk membutuhkan proses. 1. Elemen operasional. 2. Elemen komunikasi. Ketiga, elemen kredit dan kolek. Kemudian yang ketujuh, pengemasan atau packaging. Packaging melakukan dua fungsi dasar, pemasaran dan logistik. Dalam arti pemasaran, kemasan bertindak sebagai bentuk promosi atau iklan. Kemudian, dalam logistik, kemasan melayani peran ganda. Pertama, kemasan dapat melindungi produk dari kerusakan saat sedang disimpan atau pengiriman. Yang kedua, kemasan yang tepat dibuat lebih mudah untuk menyimpan dan memindahkan produk, sehingga mengurangi biaya materials holdings. 8. Dukungan komponen dan jasa. Tanggung jawab logistik tidak berakhir ketika produk dikirimkan kepada pelanggan. Logistik harus berkaitan dengan banyak aktivitas yang terlibat dalam perbaikan dan servis. Hal ini akan membutuhkan strategi dan program yang dikoordinasikan dengan aktivitas reverse logistik lainnya. Hal ini memerlukan strategi dan program yang dikoordinasikan dengan kegiatan logistik terbaik lainnya. 9. Pemilihan lokasi pabrik dan gudang. Lokasi pabrik dan gudang atau fasilitas penyimpanan sangatlah penting. 2. Menetapkan yang strategis untuk pabrik dan gudang dapat membantu perusahaan dan meningkatkan mutu layan pelanggan. 10. Pengadaan. Proses memperoleh barang dan jasa untuk memastikan efektivitas operasional perusahaan manufaktur dan logistik proses. Fungsi kepengadaan meliputi 1. Pemilihan sumber lokasi pasokan. 2. Menentukan kondisi material yang harus diperoleh. 3. Waktu pembelian. 4. Menentukan harga. 5. Quality control. Peran logistik di perusahaan. Tim logistik yang bisa bekerja secara efektif dapat meningkatkan kualitas pemasaran dengan memberikan proses perpindahan yang lebih efisien pada suatu produk dari penjual kepada pelanggannya. Berikut ini adalah beberapa peran logistik dalam suatu perusahaan. 1. Berorientasi pada pemasaran. 2. Memberikan nilai tambah. 3. Perpindahan produk secara efisien. 4. Ekonomis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.